Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala bil Qur'anil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Al-ayat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita muliakan Ketua TKM Al-Mu'awanah beserta jajarannya, yang sama-sama kita muliakan Ketua Majelis Subuh Kiai Haji Abdul Malik, mata'anallahu bituli hayatihim wa nafa'ana bi'ulumihim wa aktsara bi'amsalihim. Yang saya hormati para jamaah salat subuh yang mudah-mudahan Allah rahmati. Syukur alhamdulillah yang mana pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul di tempat yang penuh berkah ini dalam rangka acara yaitu menunaikan salat fardu subuh berjamaah. Kemudian dilanjutkan dengan adanya pengajian majelis subuh. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita langkahkan dari rumah menuju tempat ini diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita hadiahkan, marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan mudah-mudahan kita diaku menjadi umat Muhammad di padang mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang saya hormati, izinkan saya duduk di tempat yang mulia ini. Saya ingin membacakan suatu kitab yang bernama Kitab Fathul Mu'in bi Syarhi Quratil 'Ain li Imamil Alamah Zainuddin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malibari. Mohon maaf apabila nanti di dalam pembacaannya masih banyak kesalahan di dalam tanda baca ataupun memaknai kitab, karena li'annal insan mahallud dhaif wal nisyan, karena bahwasannya manusia itu tempatnya lemah dan juga tempatnya kesalahan. Baik, sebelum kita memulai pengajian subuh ini, marilah kita bacakan suratul Fatihah dengan niatan mudah-mudahan dengan sebab adanya pengajian ini menjadikan suatu wasilah, menjadikan suatu sumber keberkahan untuk kita, untuk keluarga kita, tentu juga untuk anak dan istri kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram. Syai'un lillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadil muttasilil imamil mu'allif rahimahullahu ta'ala wa man 'adama naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Qala radhiyallahu anhu babus sholati ay hadha babus sholat. Bermula ini adalah bab menjelaskan mengenai sholat. Ia bermula sholat syar'an menurut lugah syariatnya. Itu aqwalun wa af'alun makhsusatun muftatahatun bit takbir, muftatamatun bit taslim. Aqwalun adalah perkataan-perkataan. Yang dimaksud dengan perkataan ini yaitu rukun qauli. Rukun qauli di dalam salat ada namanya itu takbiratul ihram. Kemudian lagi ada namanya suratul Fatihah. Kemudian lagi di sana ada pembacaan sholawat. Kemudian lagi ada namanya tasyahud awal. Kemudian lagi ada namanya salam. Wa af'alun dan juga perbuatan-perbuatan. Di dalam sholat itu ada namanya ruku', ada namanya i'tidal, ada lagi namanya sujud, duduk di antara dua sujud dan lain-lainnya. Inilah yang dikatakan dengan rukun fi'li. Dari rukun qauli dan rukun fi'li ini di dalam sholat kita harus paham. Kenapa? Karena di dalam sholat, di dalam ibadah apapun, kalau kita tidak mengerti ilmunya, niscaya apa yang kita kerjakan itu sia-sia atau tanda garis miring tertolak. Kata Ibnu Ruslan di dalam kitab Matan Zubat, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang dia mengerjakan amal-amalnya, tetapi di dalam mengerjakannya ini bi ghairi ilmin, tanpa memakai ilmu, a'maluhu mardudatun la tuqbalu, otomatis amal-amalnya tertolak, la tuqbalu, lagi juga tak diterima. Maka oleh karena itu sungguh amat penting bagi kita yang melaksanakan ibadat-ibadat, baik berupa sholat, baik berupa puasanya, baik berupa zakatnya dan juga hajinya, untuk mengetahui mengenai ilmu-ilmu yang ada di dalamnya. Makhsusatun, yang perkataan dan perbuatan ini itu dikhususkan. Jadi akwalnya perkataan di dalam sholatnya khusus, af'alnya perbuatannya pun juga khusus. Jadi enggak main asal-asalan. Ini diambil daripada hadis Nabi, shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat kepada aku sholat. Ini diambil dari sana. Ternyata diteliti oleh para alim ulama, didefinisikanlah bahwasannya sholat apa
wa af'alu mahsusatun, pekerjaan, perkataan yang dikhususkan. Itu namanya sifat pertama, Pak. Sifat pertama. Yang kedua, muftatahatun bitakbir, atau ada al-ma'muman, atau ada al-lillahi ta'ala Allahu Akbar. Itu takbiratul ihram. Itu namanya iftitah sholat, pembukaan sholat. Maka di dalam iftitah sholat itu ada dua, Pak, yang mesti bareng. Mana yang pertama adalah niat di hati, yang kedua adalah takbiratul ihram. Kedua-duanya ini kudu muqarrana. Wajib buat kita itu membarengi niat dengan takbiratul ihram. Maka tatkala kita ngomong Allahu Akbar, hati itu bergerak, harus meniatkan niat di dalam hati. Jadi bukan yang dimaksud dengan niat itu adalah talafut, adalah lafaz yang keluar daripada mulut. Maka niat itu adanya wa ma'alul fil qalbi. Adanya niat itu di dalam hati. Ayat itu mengatakan takbir. Muhtatamatun bitaslim, sifat yang ketiga adalah ditutup dengan salam. Jadi ditutup dengan salam. Tatkala kita tasyahud akhir, pasti dapat ini adalah salam yang pertama. Semangat berwe. Bahwasannya di dalam rukun qauli dan juga rukun fi'li itu masing-masing mempunyai ta'alluq. Apa itu ta'alluq? Ta'alluq itu adalah kaitan yang mesti terlaksana dalam zoni, yaitu praduga wanita. Nah, ini kaitannya kemana? Kaitannya perkara itu yaitu adalah masalah niat dan juga masalah niat dan juga tartib. Jadi di dalam tartib ini, di dalam niat ini kita perlu yakin, nggak boleh setengah-setengah bagi kita itu. Misalkan usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati azan lillahi ta'ala saja pun niat sholat zuhur 4 rakaat. Jadi makmum wasumiyat dan dinamai akwal dan juga afal. Bidalika dengan nama sholat listimaliha, karena mencakupinya itu akwal dan afal ala sholat di dalam sholat. Lugatan pada kalimat bahasanya wahiyya ad-du'a, yaitu makna di dalam bahasanya bahwasanya sholat itu doa. Ini pentingnya kita ini mengerti sholat kita, apa yang kita baca dalam keadaan rukuknya, dalam keadaan i'tidalnya, dalam keadaan sujud dan juga dalam keadaan duduk di antara dua sujud. Itu semuanya doa, Pak. Rabbi firli, ya Allah ampunilah saya, warhamni ya Allah sayangilah saya, wajibni ya Allah cukupilah kepada saya, warzuqni ya Allah berikan rezeki kepada saya, wa'afini ya Allah maafilah saya. Itu semuanya doa secara lubuk benar. Cuman secara nalar fikih yang dinamakan dengan sholat itu yaitu tadi nahnu nahkumu bizawahir. Kami menghukumi di dalam ibadat itu yang hukum zahir-zahir saja. Itu menurut ulama fikih. Maka mantas untuk ditakrif, untuk dikatakan bahwasanya sholat aqwalun wa af'alun makhsusatun muhtatamatun bitakbir, muftatahatun bitakbir, muhtatamatun bitasbih. Kenapa? Karena nahnu nahkumu bizawahir. Kami menghukumi kepada hal yang zahir saja. Wal mafrudatu, bermula solat yang diwajibkan al ainiyatu
Yang bangsa fardu ain itu khamsun, ada 5. Jadi ada 5 sholat yang hukumnya fardu ain. Fi kulli yaumin wa lailatin, di dalam sehari semalam. Ma'lumatun minad dini bidoroti, yang mana 5 waktu ini kita pasti tahu. Dengan apa? Bidoroti, dengan secara gampang. Jadi di dalam fikih, di dalam ranah berpikir fikih, ada bahasanya daruri, ada bahasanya nazari. Kalau daruri itu adalah suatu hukum yang dimana hukum tersebut kita tahu, nggak pakai banyak mikir. Seperti sholat hukumnya wajib, ada berapa? Ada 5 waktu. Itu namanya bidur. Ada lagi namanya bin nazari. Mesti kita telaah dulu, mesti kita kaji dulu. Nah, nanti baru ketahuan hukumnya. Itu namanya nazari. Nah, ini sedangkan sholat hukumnya bidurullah, dengan secara mikir gampang bahwasanya sholat itu ada 5 pasti gitu. Nggak pakai banyak mikir. Maka apabila seseorang itu tahu mengenai hukum sholat, dia tahu bahwasanya waktu sholat itu ada 5 yang diwajibkan, tetapi orang tersebut itu mengingkari akan adanya 5 waktu ini, mengingkari kepada hukum wajib sholat ini, maka dikatakan selanjutnya fayakfuru jahiduha, maka menjadi kafir. Siapa jahiduha? Orang yang mengingkari sholat, Pak. Jadi yang dimaksud dengan jahid di sini yaitu adalah orang-orang yang dia tidak percaya bahwasanya hukum sholat 5 waktu itu wajib. Tidak percaya bahwasanya hukum sholat yang wajib itu ada 5. Nggak percaya mereka itu. Kafir orang model seperti itu. Na'udzubillah. Jamaah hadirin yang saya hormati, tatkala sholat itu menjadi fardu ain, sebelum terjadinya sholat diwajibkan bagi kita, artinya bagi syariat umat Muhammad, maka dahulu kala sahabat dan juga para pengikut Nabi itu melaksanakan sholat di waktu qiyamul lail, artinya goyur tahdidi, min goyri tahdidi, tanpa terbatas. Jadi terjadinya waktu ibadah sebelum diwajibkannya sholat itu adanya di waktu malam. Walam tajtami, dan tidak akan terkumpul, dan tidak terkumpul hadhil khamsu 5 ini li ghairi nabiyina Muhammadin, pada selain nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5 waktu ini terkumpul cuma di umat Muhammad, di zamannya umat Muhammad. Di zamannya Nabi Adam itu sholat diperlukan cuma adanya di waktu subuh. Kemudian di zamannya Nabi Sulaiman sholat itu diwajibkan cuma adanya di waktu asar. Maka kita kalau misalnya habis asar itu butuh banyak-banyak doa. Supaya apa? Supaya kita itu mendapatkan rezeki yang lapang. Tatkala waktu asar, setelah ba'dal asar, begitu juga di waktu subuh. Makanya kalau misalnya kita habis sholat subuh, jangan kita langsung tidur, jangan. Atau jangan kerja dulu, jangan begitu. Kita sediain waktunya sebentar untuk kita membaca
Al-Quran. Karena kenapa? Karena di waktu asar, maghrib dan subuh itu adalah waktu di mana mustajabah buat kita minta kepada Allah. Jangan langsung kita tidur, jangan langsung kita berdagang, kita doa dulu sama Allah. Kita minta apa yang kita hajatkan. Karena doa paling tajamnya itu adalah doa yang mana kita laksanakan, kita minta setelah sholat. Doa paling tajam itu Pak. Makanya kudu banyak doa. Wa furiḍat dan difardukan sholat fardu Lailatul Isra'i pada malam Lailatul Isra' ba'da nubuwati setelah kenabian bi asyri sinina dengan 10 tahun wa thalathati ashhurin dan juga 3 bulan Lailatas sab'in wa ishrina min Rajab pada malam yang ke-27 dari bulan Rajab. Walam tajib tetapi tidak wajib sholat subuh subha yaumin pada waktu subuh itu. Tilkal lailati li adabil ilmi karena tidak mengetahuinya bikaifiyatiha dengan tata cara sholat. Jadi tatkala Nabi itu diisrakan kepada Lauhul Mahfuz di malam tanggal 27 derajat itu, tatkala Nabi turun waktu subuh itu sholat subuh belum difardukan. Kenapa? Karena para sahabat itu tidak mengetahui tata cara sholat subuh. Maka terjadilah di situ yang dikatakan hadis shallu kama ra'aitumuni usalli. Maka tatkala itu baru diketahui tata cara sholat itu waktu subuh sampai dengan nanti itu waktu subuh dan seterusnya. Innama hanya saja tajibul maktubat. Wajib sholat fardu ayat sholawatul khamsu maksudnya adalah sholat yang 5 ala kulli muslimin bagi setiap orang muslim. Yang penting dia beragama muslim wajib. Mukallafin yang dia bermukallaf. Artinya bermukallaf di sini adalah orang yang dikenakan hukum taklif, Pak. Hukum taklif mana aja? Hukum taklif wajib, makruh, haram, sunnah, mubah, khilaful aula. Itu namanya ahkamut taklifiyah. Jadi hukum-hukum yang dikenakan kepada orang yang beragama Islam balik lagi juga berakal. Itu kena itu. Maka itu kena. Maka anak kecil yang sekiranya dia belum mencapai kepada usia tamyiz atau memang masih dalam usia tamyiz belum sampai kepada usia balik, dia terhindar terbebas daripada hukum taklif ini. Nggak ada dosanya mereka melakukan suatu perbuatan yang buruk itu. Ya, misalkan mohon maaf ada anak kita ternyata ngomongnya itu adalah kasar kepada orang tua tatkala dia masih kecil, itu nggak ada dosa, Pak. Kenapa? Karena bahwasanya dia belum terkena kamu taklifiyah, belum terkena hukum taklif. Maka hukum taklif ini akan terjadi nanti tatkala seseorang itu sudah balik. Ayat sholawatul khamsu ala kulli muslimin mukallafin ay balikin akilin yaitu adalah orang yang balik lagi juga berakal, zakarin wa ghairihi baik laki-laki ataupun perempuan. Maka hukum balik di sini ada yang sifatnya balik di sini. Apa itu balik di sini? Adalah orang dikatakan balik, dihukumi balik dengan secara umur. Kapan itu umurnya? Tatkala dia berusia 15 tahun. Jadi 15 tahun ada seseorang berumur 15 tahun dihukumi balik secara umur. Kemudian ada lagi namanya balik bil ihtilam.
yaitu balik dengan cara yaitu mimpi. Kalau bahasa kita semuanya adalah mimpi basah itu. Nah itu balik bil ihtilam. Nah baik di sini ataupun balik bil ihtilam, tatkala seseorang ini itu mengalami baik laki-laki atau perempuan, terjadilah di sana hukum balik. Terjadilah di sana hukum taklifiyah di sana. Terjadi di sana. Tahirin yang suci artinya dia tidak mempunyai hadas besar, tidak mempunyai hadas kecil, tidak haid, tidak nifas. Fala tajibu, maka tidak wajib sholat ala kafirin aslihin, bagi orang kafir asli, wasobiyin dan juga anak kecil, wa majnunin dan juga orang gila. Jadi nggak wajib bagi mereka itu untuk melaksanakan sholat, nggak ada hukum kewajiban. Wa mukman alaihi, dan juga orang yang pingsan. Jadi ada orang pingsan ternyata sehari semalam nggak sadar itu, atau memang dia koma, orang yang koma. Itu dimaaf dia tidak melaksanakan sholat, cuma nanti tatkala udah sadar wajib untuk mengqadha sholat, wajib untuk diqadha sholat. Wasakranin bila ta'addi, dan juga orang yang mabuk tanpa sengaja. Jadi dia kira teh manis, teh manis, lagi ngobrol-ngobrol sama temennya, asal main lenggak aja, asal main dia minum, dia kira teh manis. Ternyata pas dia minum ternyata anggur merah. Nggak sengaja dia ternyata mabok. Nah ini tatkala dia mabok kemudian dia tidak melaksanakan sholat begitu. Di dalam mabok itu tak ada kewajiban buat dia sholat itu bila taat, tanpa adanya unsur sengaja. Tapi kalau misalkan sengaja gimana? Emang dia jelas-jelas ada niatan untuk mabok, ada niatan, memang ada usaha untuk mabuk itu. Nah, bagi yang sengaja dia mabuk, maka tatkala dia meninggalkan sholat, tatkala dia mabuk, itu tetap terkena hukum dosa meninggalkan sholat dan wajib untuk mengqadha. Kenapa itu tidak difardukan, tidak diwajibkan bagi mereka yang mabuk, bagi mereka yang kafir, bagi mereka yang anak kecil ataupun gila? Kenapa? Li adami taklifihim, karena tidak berlakunya hukum taklif. Tidak berlakunya hukum taklif. Wala, dan juga tidak wajib sholat ala haidin, bagi orang yang haid, wa nufasaa, dan juga orang yang nifas, nggak wajib sholat bagi mereka. Kenapa? Li adami sihatiha, karena tidak sahnya sholat min umma, bagi orang yang mengalami haid dan juga nifas. Jadi nggak sah. Wala qada'a alaihima, dan juga tidak wajib qadha sholat alaihima bagi orang yang haid dan juga nifas. Adapun bagi orang yang memang dia itu gila, adapun bagi mereka yang mabuk, adapun bagi mereka yang pingsan, wajib untuk mengqadha sholat, wajib. Bahkan tajibu, wajib sholat ala murtadin, bagi orang yang murtad, wa muta'addid bisukrin, dan juga bagi orang yang sengaja mabuk. Makanya kalau kita punya umur di Pak, saya sering mengingatkan kepada jamaah saya, kalau kita memang pengen beres sholat kita ingat dulu pas lagi masa muda kita ninggalin sholat berapa. Kita ingat. Jadi kita bayar utang cicil dikit demi sedikit.
sedikit. Kita kodok semuanya. Nggak perlu yang namanya berapa ya kalau batu zona sekira-kiranya kita ingat kita yakin. Nah, maka itu kita kodok di sana. Jadi insya Allah kalau misalkan kita kodok sholat kita yang ke belakang itu yang pernah kita tinggalin, insya Allah hidup kita bakalan makmur, hidup kita bakalan mulus, hidup kita bakalan beres di sana. Nah, begitu juga Pak. Mohon maaf, kalau misalkan ternyata ada teman kita ataupun keluarga kita yang ternyata murtad, selama dia murtad masih berlaku hukum sholat. Selama dia murtad berlaku hukum puasa, sama dia murtad. Kenapa dia itu tak wajib sholat? Karena tidak sah berarti melaksanakan sholat, karena murtad. Maka tatkala dia balik lagi kepada Islam, balik lagi ke agama Islam, wajib berarti mengkodok semuanya. Contoh kalau misalkan ternyata dia itu ternyata murtad 2 tahun, otomatis udah mengkodok sholat selama 2 tahun. Ayo, udah mengkodok puasa selama 2 bulan. Wajib ya. Jadi hukum yang fardu ain wajib untuk dikodok bagi mereka yang ternyata murtad. Wa yuqtalu dan dibunuh ayil muslimu orang Islam al mukallafu yang dia itu mukallaf atau hirum yang dia suci had dan bidarbi unuqihi dengan cara dipenggal kepalanya. Jadi bagi orang-orang yang mengingkari hukum sholat, bagi orang-orang yang dia tidak percaya kepada hukum sholat, tidak percaya bahwasanya sholat itu 5 waktu atau sudah dipintakan taubat, sudah dipaksa oleh orang-orang yang memang berwenang untuk memaksa dia, tidak mau sholat juga, tidak mau percaya juga, maka wajib talu dan dibunuh. Kenapa? Karena bahwasannya dia ingkar kepada syariat. Ini semata-mata dibunuh, nggak langsung dibunuh Pak, nggak langsung ujuk-ujuk dia nggak percaya kepada syariat langsung dibunuh, nggak langsung seperti itu. Karena ini kaitannya kepada masalah jinayah. In akhrajaha apabila dia meninggalkan sholat ayil maktubata, yaitu meninggalkan sholat yang wajib amidan. Yang pertama syaratnya sengaja. An waktu jam'in daripada waktu yang bisa dijamak. Jadi kan ada waktu yang bisa dijamak, zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, namanya bisa dijamak. Jadi ingkar dia, nggak mau kerjain sholat. Sudah dipinta taubat Pak dan istitabat, sudah dimintakan sholat, sudah dipintakan taubat, nggak mau dia, tetap aja nggak percaya. Itu dibunuh nanti. Lahap bagi sholat ingkana kaslan. Jika memang dia malas, ma'atiqadi wujubiha, disertakan dia yakin dengan kewajibannya sholat. In lam yatub, apabila dia tidak bertobat pada istitabati setelah dimintakan tobat. Setelah seseorang yang dia kafir ini itu dibunuh, maka kasus selanjutnya adalah bagaimana orang yang ternyata itu membunuh orang yang kafir ini, yang dia mengingkari akan adanya hukum sholat. Wa ala tadbil istitabati dan sunnah dipintakan taubat buat orang yang mengeksekusi kepada orang yang dia itu meninggalkan sholat atau ingkar kepada sholat, itu hukumnya layat manu yang dia itu tidak menanggung siapa man orang kotala yang membunuh orang tersebut kepada orang yang mengingkari sholat qabla taubati sebelum dia bertaubat lakinnahu ya'sam. Kalau misalkan ternyata dia itu nggak mau taubat, maka efeknya adalah lakinnahu ya'sam. Orang tersebut berdosa, tetap berdosa. Cuman di sana tidak ada terkena hukum kisos, nggak terkena.
Wa yuqtalu dan dibunuh orang yang mengingkari sholat kufran dalam keadaan kafir intarakaha jika dia meninggalkan sholat jahidan dalam keadaan yang mengingkari wujubaha akan wajibnya sholat, maka fala yusalu wala yusalla alaih. Maka orang yang model seperti ini, orang yang modelnya dia mengingkari sholat, fala yusalu maka tidak dimandiin, wala yusalla alaih dan juga tidak disolat persis seperti orang kafir dhimmi masih bisa buat dimandiin tapi nggak bisa disolatin, masih bisa dikubur. Lah kalau orang yang ternyata dia gini mengingkari sholat, wala yusalu wala yusalla alaih, agak dimandiin nggak namanya disolatin, gimana itu kira-kira itu. Wa yubadiru dan bersegera siapa orang umaro yang dia meninggalkan sholat bifaitin wujuban, dengan cara dia meninggalkan sholat hukum wajib infata bila udrin, apabila dia itu meninggalkan sholat tanpa udur. Jadi kita meninggalkan sholat ada dua keadaan. Ada yang sifatnya udur, ada yang sifatnya tidak udur. Kalau misalkan sifat udur, contoh kita kerja dari pagi sampai dengan maghrib, dari tempat sholat nggak ketemu, gitu. Mungkin ada urusan penting yang sangat amat mendadak, nggak bisa kita itu gerak sama sekali, sehingga sholat itu kelewat. Sedangkan pekerjaan yang kita emban ini adalah pekerjaan yang fardu ain. Fardunya seperti apa? Seperti bahwasanya kita itu menafkahkan anak istri kita. Artinya nggak ada waktu di sana. Jadi ini bila udrin, tanpa adanya udur. Kalau tanpa adanya udur berarti contoh misalkan ada orang tidur jam 10, kemudian dia keliwat tidurnya sampai dengan jam 3. Nah sebelum tidur dia ada niatan, nanti kalau saya bangun jam 1 siang, saya melaksanakan sholat zuhur. Ternyata keliwat sampai dengan asar. Nah ini bila udrin, tetap dihukumin bila udrin. Nah yang orang yang sholat bila udrin ini gimana? Fayalzamu al-qadau fawran, maka wajib bagi dia untuk mengqadha bersegera. Jadi tatkala datang waktu asar yang tadi dia tinggalkan sholat zuhurnya, itu nggak bisa dikerjakan oleh dia sholat asar tersebut sebelum dia melaksanakan sholat zuhur yang tadi dia tinggalkan. Karena kenapa? Karena tidak berlakunya bagi dia sholat asar. Jadi mesti mengerjakan sholat zuhur dulu dengan cara diqadha, baru melaksanakan sholat asar. Andaikan dia coba-coba untuk melaksanakan sholat asar terlebih dahulu sebelum dia mengqadha, maka otomatis sholat yang dia kerjakan asar tidak sah. Qala Syekhuna Ahmad bin Al-Hajar rahimahullahu ta'ala, walladhi yadharu annahu yalzamuhu sarfu jami'i zamanihi lil qadai ma'ada ma yahtaju li sarfihi bima la budda lahu minhu wa annahu yahrumu alaihi tatawwu'u wallahu a'lam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa ftah lana futuhal arifin waj'alna min ibadika shalihin ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa' wa du'a'in la yusma'. Rabbana dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq.
ba'du, para ulama hadirin, ibu-ibu saya hadirin, dan kemudian ulama tokoh masyarakat, khususnya pengurus Masjid Al-Mu'awwanah berikut jamaahnya yang kami cintai. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sama-sama dipertemukan dari masjid sehingga menjadi tuan rumah sekarang ini adalah Masjid Al-Mu'awwanah. Dulu kita kemari karena di sini ada almarhum al-Maghfurlah Kiai Haji Ishaq Iskandar. Kita tidak melupakan kepada beliau, kebaikan beliau. Dulu saya masuk kemari dengan berat beliau. Mari kita bacakan Fatihah. Banyak yang berbuat baik di antara Pak Ishaq Iskandar terwujudnya ini masjid yang begini mewah. Kita bacakan Fatihah keseluruhan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Begitu pula tidak melupakan pendahulu wasilah subuh. Di antaranya Bapak Haji Muhammad Sudomo, mantan Bapak Tidur. Kemudian Bapak Haji Ishaq Ansari Belbawi. Kemudian lagi banyak ulama-ulama sehingga wasilah subuh hari ini sudah berjalan 1142 masjid. Tidak pernah istirahat hari Minggu dari masjid ke masjid ke masjid, baik dalam DKI maupun luar DKI. Kita benahi hasilnya terus. Kalau agama ke Departemen Agama dengan nomor 54. Kalau organisasi ke Departemen Dalam Negeri dengan nomor 84. Sah wasilah subuh kita ini dari masjid ke masjid, baik dalam DKI maupun luar DKI. Untuk luar DKI setahun sekali kita ke daerah. Tahun kemarin ini beberapa bulan kita ke Tulung Agung ya. Kali nanti kita musyawarah lagi kemana. Saya berbicara di sana, apalagi di Tegal kemarin ini 4 bis kita bawa 4 bis. Kita bilang, hei orang Tegal, di samping cari maisha ke Jakarta, bergabung dengan wasilah subuh, minta didaftarin mas. Kita tinjau betul, kita pergi ke sana, masya Allah, 4 bis kita bawa, nyambung silaturahmi, nyambung kita silaturahmi. Inilah wasilah subuh dari masjid ke masjid. Masjid ke masjid ya. Jadi sekarang sudah 1142 masjid. Artinya berbahagia. Terima kasih banyak nih kepada Masjid Al-Mu'awwanah, pengurus maupun jamaahnya sekalian ya. Kita sambung terus. Karena kemakmuran masjid ini masih kita bangunkan. Makanya kemarin ini saya ada tamu dari Timur Tengah, dari Qatar. Saya ajak wasilah subuh. Apa dia bilang? Ajak teman. Nanti insya Allah saya mau bikin di negara kami. Kami undang nanti banyak. Saya silakan foto. Ini sudah wasilah. Karena wasilah subuh ini sholat yang masya Allah, yang sangat disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa itama qaumun fi baitin min buyutillah. Keuntungan kita nih. Wa yatadarasunahu wa yatluna kitahu illa nazal aimus sakinah. Ketenangan kita. Wa syiahumur rahmah, dicucuri rahmat oleh Allah Subhanahu. Wa huffat alaihimul malaikah, orang yang sebaik sebut dinaungi para malaikat. Wa zakaru biman indah, kenapa kita dibangga-banggakan oleh Allah Ta'ala di depan para malaikat. Kalau ada pejabat tinggi, nama kita disebut di sini. Bukan main. Lagi ini Allah Ta'ala hadis sahih. Ma itama qaumun, saya ulangi, min baitin min buyutillah wa yatadarasunahu. Tadi kita udah tadarus, baca kitab dan lain. Wa yatluna kitabahu, baca kitab. Wa dzakaru biman indah, nama kita dibangga-banggakan oleh Allah Ta'ala. Ini kita ambil bapak-bapak saudara sekalian, ibu-ibu, alhamdulillah ya, kita sekarang ini berada di Masjid Al-Mu'awwanah. Oleh karena itu untuk menutup majelis ini, mari kita baca Fatihah. Kita jangan lupain kepada orang tua kita, mertua kita, guru-guru kita. Sebab kalau kita, saya ceramah judul harapan orang yang sakit, harapannya orang yang sehat.
Orang yang buta harapannya orang yang baik. Orang yang kaya harapannya orang yang miskin. Orang yang meninggal dunia harapannya ada orang yang masih hidup yang masih hidup. Sehingga tercantum doa khutbah Jumat, Allahumma qif, itu rukun bapak-bapak. Dibaca itu, mesti dibaca itu. Harapan orang yang meninggal ini tidak lain daripada orang yang masih hidup. Nah, mari sekali lagi kita baca Al-Fatihah, nanti kita tutup, kita doain orang tua kita, mertua kita, guru-guru kita, pemimpin-pemimpin kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi nusratil Fatihah wa bi syafaatil Fatihah wa bi mujizatil Fatihah. Ya Allah, Allahumma ighfir li abaina wa li ummahatina wa li auladina wa li ikhwanina wa li ashabina wa li qarabatina wa li jama'ina wa li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Kembali sambutannya. Maka setelah selesai acara sambutan dari beliau tadi, maka acara wasilah subuh pada pagi hari ini telah selesai. Kami atas nama pembawa acara mohon maaf apabila di dalam pembahasan hari ini serta kurang berkenan, mohon dibuka dulu, maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi